Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai memahami kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fauzia Mudjahanum Haniati sebagai moderator dan pemaparan pendahuluan. Kemudian ada Farid Yogananda sebagai pemapar materi pertama dan kedua. Kemudian ada Kartika Sekar Hapsari sebagai pemapar materi ketiga dan keempat. Dan yang terakhir ada Via Fania Herlisia sebagai pemapar materi 5 dan kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beraneka ragam budaya, suku bangsa, ras, etnik, dan agama. Dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik yang akan menjadikan suatu perselisihan antara masyarakat jika kurangnya rasa mengerti dari arti toleransi pada diri mereka. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. A. Kebebasan beragama menurut pandangan Islam. Manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan supaya manusia dapat memanfaatkan kebebasannya sebagai anugerah dari Tuhan, termasuk dalam kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan beragama berpijak pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan akal pikiran yang sehat atau ijtihad. Islam sangat besar perhatian dan jaminan hak kebebasan beragama karena berdasarkan acuan yang sangat jelas dan terang kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Muslim. B. Pandangan agama tentang toleransi. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslim fi Mujtama al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaan, dan rasnya. 2. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. 3. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadil kekafiran seorang muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Pandangan agama mengenai pluralisme. Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Islam memandang bahwa pluralisme adalah sesuatu yang alamiah atau sunatullah dalam wahana kehidupan manusia.
Oleh karena itu, pluralisme dalam konsepsi Islam dapat dipahami sebagai tata nilai di tengah kehidupan manusia sebagai khalifah, yang hadir dalam dimensi teologis agama dan juga dalam dimensi sosial lainnya dengan segala kompleksitas dan konsekuensinya yang khas yang harus diterima sebagai sumber anugerah dengan penuh kesadaran. Fenomena pluralitas agama telah menjadi fakta sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat modern. Pandangan Islam mengenai hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran dan As-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat di dunia. Pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ada 7. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Yang ketiga, ada hak bekerja dan mendapatkan upah. Yang keempat, ada hak persamaan dan keadilan. Yang kelima, ada hak kebebasan berpendapat. Yang keenam, ada hak atas jaminan sosial. Dan yang ketujuh, hak atas harta benda. Pandangan tentang persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam Islam mengajarkan bahwa manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi dengan sesama manusia. Bahkan ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong atau ta'awun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat, masing-masing agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kesimpulan, menurut pandangan Islam, setiap manusia diberikan kebebasan dalam menentukan keyakinan agamanya tanpa tekanan dan paksaan. Dalam Islam, kebebasan beragama berpijak pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan akal pikiran yang sehat atau ijtihad. Islam berhubungan erat dengan toleransi, pluralisme, hak asasi manusia, dan kerukunan. Toleransi menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pandangan Islam tentang pluralisme adalah sesuatu yang alamiah atau sunnatullah dalam wahana kehidupan manusia. Islam dengan kitab suci Al-Quran memandang positif terhadap pluralitas sebagai suatu yang alamiah dan mutlak keberadaannya. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, pemaparan materi dari kelompok 6 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.